Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adharin Risma Feblistari dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi NIM 0702062220. Hari ini saya akan membahas tentang simbol-simbol dan arsitektur dalam pesantren. Ada 3 pembahasan. Yang pertama pengertian simbolis, kedua pengertian arsitektur dalam Islam, dan yang ketiga adalah simbol-simbol dalam pesantren. Yang pertama ada simbolik. Apa sih simbolik itu? Simbolik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lambang. Dalam arsitektur, lambang ini diartikan sebagai tanda yang melekat pada suatu bangunan yang akan menjadi ciri khas bangunan itu sendiri. Simbol dalam arsitektur merupakan suatu perwujudan ekspresi bentuk yang artinya harus memberikan makna terkait antara manusia sebagai penggunanya dan lingkungan sekitar. Dalam teori simbolik, simbol ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada simbol sebagai tanda dan simbol sebagai metafora. Yang pertama simbol sebagai tanda. Hal tersebut ini bertujuan agar orang-orang yang melihat bangunan tersebut bisa menafsirkan sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan tujuannya. Terus yang kedua ada simbol sebagai metafora. Nah, dalam arsitektur pesantren ini merupakan suatu hal yang abstrak seperti perjalanan spiritual, hubungan manusia dengan Tuhan, dan kesucian. Arsitektur berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama arke dan tetun. Arke memiliki arti asli, primer, dan otentik, sedangkan tetun sendiri memiliki arti stabil dan kokoh. Selanjutnya, pengertian arsitektur dalam Islam. Pengertian arsitektur dalam Islam adalah gaya membangun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki makna yang berhubungan dengan keislaman dalam bentuk desainnya. Pembahasan yang ketiga adalah simbol-simbol dalam arsitektur pesantren. Saya mengambil contoh dari pesantren Tebu Ireng di Jombang. Yang pertama ada kompleks makam. Makam wali sering dianggap sebagai tempat suci yang memiliki barokah. Makam ini juga sebagai pengingat para pengunjung dan santrinya akan kesederhanaan, tawadhu, dan perjalanan spiritual dari tokoh besar pesantren Tebu Ireng. Nah, desain makam yang sangat sederhana memiliki makna kefanaan dan penyatuan dengan Tuhan. Yang kedua ada Masjid Tebu Ireng. Masjid menjadi pusat ibadah dan refleksi bagi para santrinya. Dalam bangunan masjid memiliki kubah yang melambangkan langit atau alam semesta. Dalam ajaran Sufi sering diartikan sebagai simbol hubungan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Nah, di dalam masjid juga ada yang namanya mihrab yang menunjukkan arah kiblat dari suatu masjid yang menjadi simbol arah spiritual menuju Tuhan. Kalau di dalam tasawuf merupakan tujuan akhir dari perjalanan seorang sufi. Selanjutnya ruang terbuka. Tebu Ireng juga memiliki ruang terbuka atau taman yang berada dekat kompleks makam. Nah, di dalam ajaran Sufi, taman ini sering sekali dipahami sebagai simbol surga atau ketenangan batin. Kehadiran alam ini tidak hanya sebagai mempercantik pesantren, tapi juga sebagai perenungan spiritual dan zikir. Lingkungan hijau atau ruangan terbuka ini mengingatkan kita dan para santri akan pentingnya memiliki hubungan yang harmonis dengan alam sebagai bentuk ciptaan Tuhan. Selanjutnya, kolam air. Nah, dalam pesantren, kolam air ini khususnya di dekat masjid atau aula utama melambangkan sebagai penyucian diri baik dalam konteks wudhu atau penyucian spiritual. Dalam ajaran Sufisme, air sering digunakan sebagai simbol penyucian jiwa dan berjalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Selanjutnya adalah gerbang utama pesantren Tebu Ireng. Nah, gerbang ini tidak hanya akses masuk ke dalam pesantren saja, tapi menjadi simbol figur tradisi sufistik. Nah, dalam pandangan Sufi, gerbang melambangkan pintu masuk ke dalam dunia spiritual yang membuat seseorang tersebut meninggalkan kehidupan duniawi dan memulai perjalanan spiritual menuju Tuhan. Selanjutnya kaligrafi. Kaligrafi yang menghias beberapa bagian pesantren, terutama di aula dan masjid, seringkali memuat ayat-ayat Al-Quran dan Asmaul Husna. Dalam tradisi Sufi, kaligrafi ini sering diangkat sebagai pengingat akan pentingnya berzikir dan terus-menerus mengingat Allah dalam setiap menjalani aktivitas kehidupan.
Selanjutnya, aula Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, aula sendiri tidak hanya sebagai tempat untuk bersantai berkumpul, tetapi untuk menimba ilmu dan diinterpretasikan juga dengan makna sufistik, yang berarti tempat pencerahan atau penyucian jiwa melalui pengetahuan yang benar. Dalam arsitektur sendiri, aula yang luas dan terbuka melambangkan kesetaraan dan kebersamaan dalam mencari ilmu. Selanjutnya, papan nama pesantren. Papan nama pesantren Tebu Ireng yang sering dihiasi dengan aksen kaligrafi atau simbol-simbol Islami. Dalam sufisme, setiap tulisan yang mengandung kaligrafi memiliki kekuatan spiritual. Nah, kehadiran elemen-elemen ini sering menjadi pengingat bahwa setiap aspek kehidupan di pesantren, termasuk aspek arsitektur, memiliki tujuan untuk membuat santrinya menjadi lebih dekat dengan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.